Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang al-itnab. Al-itnab huwa ziyadatul lafzi ala al-ma'na li faidatin. Ziyadatul lafzi, lafaz itu bertambah atau melebihi atas maknanya li faidatin karena suatu faidah. Cara mengungkapkan sesuatu itu bisa dengan cara yang ringkas. Ini disebut dengan al-ijaz. Dan juga bisa dengan cara yang panjang lebar. Mengungkapkan sesuatu dengan panjang lebar. Ini disebut dengan al-itnab. Definisi al-itnab, ta'riful itnab, disebutkan di dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah, ziyadatul lafzi 'ala al-ma'na li faidatin. Lafaz itu bertambah atau melebihi atas maknanya li faidatin untuk suatu faidah. Contohnya di sini disebutkan nahwu seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba ay kabirtu. Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang tubuhku telah melemah. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah menyala dengan uban. Maksudnya, kepala beliau telah dipenuhi oleh uban. Ai kabirtu, yang dimaksud dengan perkataan beliau ini adalah kabirtu, sesungguhnya aku sudah tua renta. Nah, kalau ingin mengungkapkan sesuatu dengan cara yang ringkas, dalam konteks ini cukup mengatakan Rabbi inni kabirtu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah tua renta. Tapi di sini Nabi Zakaria mengungkapkannya dengan cara yang berlebih, dengan cara yang panjang lebar. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Wahai Tuhanku, tulang tubuhku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan itnab. Li faidatin, karena ada suatu tujuan, yaitu untuk faidah. Ya, faidahnya apa? Nah, di sini kalau dalam konteks ayat ini, Nabi Zakaria mengungkapkan dengan cara seperti ini untuk izharul iftiqar ilallah, izharul da'fi wal iftiqar ilallah, menampakkan kelemahan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta menampakkan betapa butuhnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bertawasul dengan cara menyebutkan kondisi beliau yang sangat lemah dan begitu sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dalam kelanjutan ayatnya Nabi Zakaria mengatakan, dan aku tidak pernah merasa kecewa untuk berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Ya, demikian. Kemudian wayakunu bi umurin iddatin minha, dan itnab itu dengan berbagai perkara. Yaitu cara itnab, mengungkapkan sesuatu dengan panjang lebar itu di dalam balaghah, bi umurin iddatin, dengan berbagai perkara atau dengan sejumlah perkara. Minha, diantaranya al-amrul awal dzikrul khasi ba'dal 'ammi litanbihi ala fadlil khasi. Kaqaulihi ta'ala tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Yang pertama, dzikrul khas, menyebutkan sesuatu yang khas, yang khusus. Ba'dal 'ammi, setelah sesuatu yang am, yang umum. Litanbihi ala fadlil khasi, untuk tanbih, memberikan perhatian, atau di sini istilahnya itu memberikan peringatan, maksudnya adalah memberikan perhatian
agar kita benar-benar memperhatikan atas apa? Atas fadlil khas, bahwa yang khusus itu memiliki fadl, keutamaan. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum untuk menegaskan atas utamanya yang khusus itu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Para malaikat turun dan ruh pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini kita perhatikan di dalam ayat ini yang pertama disebutkan sesuatu yang umum dulu, al-malaikah, para malaikat. Al-malaikah jamak dari malak. Kemudian waruh disebutkan setelah itu sesuatu yang khusus, ruh, yaitu di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Al-malaikah ini umum, para malaikat. Kemudian setelah itu ruh, malaikat Jibril ini khusus, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Tujuannya apa? Litanbihi ala fadlil khas, untuk menegaskan bahwa yang khusus itu memiliki keutamaan. Nah, malaikat Jibril ini kan memiliki kedudukan dan keutamaan dibandingkan para malaikat yang lain. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, untuk membawa dari setiap urusan. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amru tsani dzikrul 'ammi ba'da al-khassi liifadatil 'umumi ma'al 'inayati bisya'nil khassi. Dzikrul 'ammi ba'da al-khassi liifadatil 'umumi ma'al 'inayati bisya'nil khassi. Nahwu rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Dzikrul 'am, menyebutkan sesuatu yang umum, ba'dal khas, setelah sesuatu yang khusus. Ifadatil umum, untuk memberikan faidah keumuman, ma'al inayati bisya'nil khas, beserta dengan memberikan perhatian terhadap perkara yang khusus. Nahwu, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, Rabbi firli, wahai Tuhanku, ampunilah bagiku, wali walidayya, dan bagi kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'mina, dan bagi siapa yang telah masuk ke rumahku mu'minan, dalam keadaan beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman dari kalangan wanita. Nah, di sini kita perhatikan liman dakhala baitiya mu'mina, bagi orang yang telah masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Ini kan sesuatu yang khusus. Ya, sesuatu yang khusus. Kemudian setelah itu disebutkan sesuatu yang umum, lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Tujuannya apa? Li'ifadatil umum, untuk memberikan faidah yang umum. Artinya doa ini memang doa ampunan untuk seluruh orang-orang yang beriman. Ya. Baik yang telah memasuki rumahku, itu rumah Nabi Nuh, maupun yang tidak memasuki rumah beliau. Intinya seluruh orang-orang yang beriman. Ma'al inayati bisya'nil khas, bersamaan dengan memberikan perhatian terhadap perkara yang khusus, ya. Jadi di sini tetap diberikan perhatian terhadap perkara yang khusus. Sesuatu yang khusus itu kan tetap khusus, ya. Tetap khusus, memiliki kedudukan yang khusus. Jadi orang yang memasuki rumah Nabi Nuh kemudian beriman, itu kan memiliki perkara yang sifatnya khusus. Demikian. Al-amru tsalits, kemudian yang ketiga, al-idahu ba'dal ibhami litaqriril ma'na fi dhihnis sami'i. Nahwu wa qadayna ilaihi dhalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Al-idah, penjelasan atau penerangan, ba'dal ibham, setelah kesamaran. Wadih, jelas. Mubham itu samar atau tidak jelas, ya.
Jadi disebutkan sesuatu yang mubham terlebih dahulu, kemudian baru dijelaskan. Ya, disebutkan sesuatu yang jelas untuk menjelaskan yang mubham tersebut. Litakriril makna, untuk menguatkan makna atau menegaskan makna tersebut fi dhihnis sami' pada pikiran pendengarnya. Contohnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadayna ilaihi dzalikal amra," dan telah kami putuskan kepadanya, kepada Nabi Lut, dzalikal amra, perkara tersebut, perkara itu. Telah kami putuskan, yaitu dengan mewahyukan kepada Nabi Lut, dzalikal amra, perkara itu. Perkara itu apa? Ini kan sesuatu yang mubham, perlu dijelaskan. Nah, dijelaskan setelahnya, an-nada birahaula'i maqtu'un musbihin, bahwasanya dabira haula, dabir di sini maknanya aslah haula il qaum, yaitu asal kaum ini, ya. Maqtu'un, terputus, musbihin, pada waktu pagi. Maksudnya mereka akan diazab dan dibinasakan seakar-akarnya hingga tidak tersisa. Ini yang ketiga. Kemudian berikutnya al-amru rabi', yang keempat, at-tikrar atau at-takrar, ya, yang lebih tepat at-takraru lida'in. Mengulang-ulang lida'in, karena sesuatu yang menuntutnya. Karena ada sesuatu yang memang menuntut hal tersebut. Katamkinil ma'na minan nafsi. Contohnya, seperti untuk menguatkan makna minan nafsi, pada jiwa, ya, pada diri. Ya, menegaskan, menguatkan makna tersebut agar terpatri di dalam jiwa, terpatri kuat dalam jiwa. Wa katahassuri, dan contoh yang lain seperti karena tahassur, yaitu penyesalan, untuk menampakkan penyesalan, ya. Wa katulil fasli, dan seperti panjangnya pemisah. Jadi ada pemisah dan pemisah itu panjang, maka sehingga perlu diulangi lagi. Nah, di sini akan dicontohkan satu persatu. Nahwu yad'una antara warrimahu ka'annaha ashtanu bi'rin fi labanil adhami. Yad'una antara wassuyufu ka'annaha lam'ul bawariqi fi sahabin mudlim. Nah, ini bait syair yang terdiri dari dua bait. Disebutkan yang pertama, yad'una antara, mereka memanggil antar atau menyeru antar. Warimahu ka'annaha ashtanu bi'rin, sementara tombak itu seakan-akan seperti ashtanu bi'rin. Ashtan maknanya adalah hibal, tali, sumur, fi labanil adham, yang ada pada dada kuda, ya, yang ada atau yang tergantung pada dada kuda. Yad'una antara, mereka menyuruh antar, memanggil antar. Wassuyufu ka'annaha lam'ul bawariqi fi sahabin mudlim, sementara pedang-pedang itu seakan-akan seperti kilatan kilat, ya, seperti cahaya kilat. Fi sahabin mudlim, pada awan yang gelap, awan yang mendung. Nah, di sini kita perhatikan dalam bait syair ini diulangi yad'una antar 2 kali. Tujuannya untuk apa? Litamkinil ma'na minan nafsi, untuk menguatkan makna tersebut pada jiwa, ya, agar benar-benar kokoh, kuat, terpatri dalam diri. Demikian. Kemudian kata hasur, contohnya adalah bait syair berikutnya, faya qabra ma'nin anta awwalu hufratin minal ardi khuttat lis-samahati mawdi'a, wa ya qabra ma'nin kaifa waraita judahu wa qad kana minhul barru wal bahru mutra'. Faya qabra ma'in, wahai kuburan Ma'an. Ma'an nama seseorang. Jadi di sini penyairnya menyeru, wahai kubur Ma'an. Anta awal hufratin, kamu adalah
galian pertama minal ardi dari tanah, khuttat lis-samahati mawdi'a, yang digariskan sebagai tempat untuk samahah, kedermawanan atau ketulusan atau toleransi, ya. Maksudnya dia mengatakan bahwa kuburan ini tempat ma'an, ya. Dan ma'an itu adalah orang yang sangat dermawan dahulunya semasa hidupnya. Kemudian waya qabra ma'nin, wahai kubur ma'an, kaifa waraita judahu, bagaimana kamu telah menimbun, menyembunyikan kedermawanannya. Waqad kana minhul baru wal bahru mutra'a, padahal dahulunya, ya, daratan dan lautan itu dipenuhi dengan kedermawanannya, kedermawanan ma'an, ya. Nah, di sini kita perhatikan dalam bait syair ini, ya qabra ma'an, ya qabra ma'an, ini kan diulang lagi, diulang 2 kali untuk apa? Tahassur, penyesalan. Jadi menampakkan kesedihan, penyesalan yang mendalam, ya, terhadap kematian seseorang. Kemudian contoh kaltulil fasli, panjangnya pemisah, disebutkan berikutnya, laqad alimal hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du. Ini amma ba'du, ya, bukan amma ta'du. Salah, ya. Idza qultu amma ba'du anni khatibuha. Laqad alima al-hayyul yamanun, dan telah mengetahui penduduk kampung Yaman tersebut, penduduk, ya, kampung tersebut yang penduduknya adalah orang-orang Yaman, telah mengetahui annani, bahwasanya aku, idza qultu, jika aku telah mengatakan amma ba'du anni khatibuha, maka akulah yang merupakan khatibnya, penceramahnya, pengkhotbahnya, ya. Nah, di sini kita perhatikan karena ada fasal idza qultu amma ba'du, maka anni diulangi lagi, ya. Jadi sebelumnya annani, bahwasanya aku. Kemudian ada pemisah idza qultu amma ba'du, diulangi lagi anni, bahwasanya aku, khatibuha, akulah yang sebagai khatibnya, orang yang berkhutbah. Baik. Ini yang keempat. Kemudian berikutnya al-amrul khamis, yang kelima, al-i'tiradu. Al-i'tirad. Al-i'tirad maknanya adalah menentang, ya, menyanggah. Itu secara dasar maknanya seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan al-i'tirad di sini adalah menyisipkan, ya. Jadi al-jumlah al-i'tiradiyah, jumlah sisipan. Maknanya adalah jumlah sisipan. Wahwa, yang dimaksud dengan al-i'tirad di sini adalah ayyuta fi athna'il kalami أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب نحو ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا كبير السن فإني. Yang dimaksud dengan i'tirad adalah ayyuta fi athna'il kalami au baina kalamaini muttasilaini fil ma'na bijumlah, mendatangkan sebuah jumlah atau lebih dari satu jumlah fi athna'il kalami, pada pertengahan kalam, au baina kalamaini, atau di antara dua kalam, muttasilaini fil ma'na, yang bersambung secara makna. La mahalla laha minal i'rab, jumlah tersebut tidak memiliki mahal pada i'rab. Jadi tidak memiliki i'rabnya. Jumlah i'tiradiyah itu i'rabnya adalah apa? Di dalam nahwu la mahalla laha minal i'rab. Jumlah tersebut tidak memiliki mahal, tempat pada i'rab. Nahwu contohnya, ala za'amat banu sa'din. Ala litanbih, ketahuilah, ya, perhatikanlah. Za'amat banu sa'din, banu Sa'ad menyangka, bi anni, bahwasanya aku, ala kadzabu, ketahuilah mereka itu telah berdusta, kabirusin, mereka menyangka bahwasanya aku ini telah tua renta, ya.
Jadi di sini kita perhatikan ala kadzabu ini kan jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan. Ya, di sela-sela kalam. Ya, kalau kita buang jumlah sisipan ini kan jadinya apa? Za'amat Banu Sa'din bi anni kabirus sin. Banu Sa'din menyangka bahwasanya aku telah tua renta. Ala kadzabu, ketahuilah mereka itu berdusta, ini kan jumlah sisipan. Ya, demikian. Ini yang kelima. Kemudian al-amrus sadis yang keenam, at-tadhyilu. At-tadhyil. Wa huwa ta'qibul jumlati bi jumlatin ukhra tashtamilu ala ma'naha taukidan wa huwa qismani. Yang dimaksud dengan tadhyil adalah ta'qibul jumlati bi jumlatin ukhra. Mengiringkan pada jumlah dengan suatu jumlah yang lain, tashtamilu ala ma'naha taukidan, yang mana jumlah yang lain itu mengandung atas makna jumlah sebelumnya, taukidan sebagai penguat. Ta'qibul jumlah maksudnya adalah ada sebuah jumlah, kemudian ditakib. Setelah itu ditakib dengan jumlah yang lain, yaitu dibawakan jumlah yang lain. Nah, jumlah yang lain ini kan mengandung makna jumlah yang pertama tadi, yang sebelumnya, ya, dan sebagai taukid penguat untuk jumlah sebelumnya tadi. Demikian. Wahwa qisman, dan tadhyil itu ada dua bagian. Al-qismul awal, tadhyilun jarin majral mathal in istaqalla ma'nahu wastaghna amma qablahu. Nahwu tazuru fatan yu'ti 'ala al-hamdi ma lahu wa man yu'ti athman al-mahamidi yuhmad. Bagian yang pertama adalah tadhyil yang berjalan pada jalan perumpamaan. Maksudnya tadhyil yang semakna atau sekedudukan dengan mathal, perumpamaan. Ini istaqalla ma'nahu, jika maknanya itu bersendirian, wastaghna amma qablahu, dan merasa cukup, artinya tidak membutuhkan terhadap yang sebelumnya, jumlah yang sebelumnya. Nahwu, contohnya di sini, tazuru fatan yu'ti 'alal hamdi ma lahu. Kamu mengunjungi seorang pemuda. Yu'ti 'alal hamdi ma lahu. Pemuda tersebut memberikan hartanya atas pujian. Maksudnya pemuda itu kalau dipuji maka dia akan memberikan kepada orang yang memuji tersebut harta, memberikan harta pada orang yang memujinya. Demikian. Wa may yu'ti athman al-mahamidi yuhmad. Kemudian di sini disebutkan di bagian keduanya, barang siapa yang memberikan harga pada pujian-pujian itu yuhmadu, maka dia pasti akan dipuji. Nah, jumlah yang kedua ini kan tadhyil namanya. Yang mana jumlah ini kan merupakan ta'kib atas jumlah sebelumnya sebagai penguat. Dan tadhyil di sini sekedudukan dengan perumpamaan. Ya, jadi seakan-akan wa may yu'ti athman al-mahamid ini kan perumpamaan, ya, perumpamaan. Ya. Barang siapa yang memberikan harga pada pujian-pujian, tentu dia akan dipuji. Demikian. Kemudian berikutnya al-qismu tsani, bagian yang kedua, tadhyil ghairu jarin majral mathal. Tadhyil yang tidak berjalan pada jalan mathal. Maksudnya tidak sekedudukan seperti perumpamaan. Illam yastaghni amma qablahu, jika dia membutuhkan terhadap apa yang sebelumnya. Artinya tidak bisa istighna, ya, tidak bisa merasa cukup, dalam arti membutuhkan terhadap jumlah sebelumnya. Masih terkait dengan jumlah sebelumnya, sehingga tidak mungkin istiqlal, bersendirian. Nahwu, contohnya apa? Lam yubqi juduka li syai'an uammiluhu taraktani ashabud dunya bila amal. Lam yubqi juduka.
kedermawananmu lam yubqi tidak menyisakan li bagiku syai'an sesuatu pun uammiluhu yang aku harapkan. Kedermawananmu itu tidak menyisakan bagiku sedikit pun yang bisa aku harapkan. Taraktani, kamu telah meninggalkanku, ashabud dunya, menyertai dunia, bila amalin, tanpa ada harapan. Nah, kita perhatikan ya jumlah yang kedua, taraktani ashabud dunya bila amal, ini kan jumlah yang tidak mungkin istiqlal bersendirian dari jumlah yang sebelumnya. Karena secara makna masih saling terkait erat. Terkait erat ya. Sehingga dari situ ya, tadhil ini tidak berlaku atau tidak berkedudukan seperti halnya perumpamaan. Demikian. Ini yang keenam. Kemudian berikutnya al-amrus sabi'. Perkara yang ketujuh dalam masalah al-itnab adalah al-ihtiras, penjagaan. Wa yakunu hinama ya'ti al-mutakallimu bima'nan yumkinu an yadkhula alayhi fihi lawmun fayaftinu lidzalika wa ya'ti bima yukhallisuhu minhu. Dan ihtiras itu terjadi ketika seorang yang bicara datang membawakan sebuah makna yang mungkin akan datang suatu celaan atasnya fihi akibat makna tersebut. Maksudnya nanti dipahami sebagai celaan ya. Fayaftinu lidzalika, lalu orang yang berbicara itu paham akan hal tersebut ya. Dia memiliki kecerdasan, memiliki fitnah untuk memahami hal tersebut. Wa ya'ti bima yukhallisuhu minhu, lalu dia membawakan sesuatu yang dapat membebaskannya dari celaan tersebut. Contohnya adalah perkataan Ibnul Mu'taz, yasifu farasan, dia mensifati kuda. Sababna 'alaiha zalimina siyatana. Kami telah menumpahkan pada kuda itu zalimina dalam keadaan zalim, siyatana, cemeti-cemeti kami, cambuk-cambuk kami. Fatarat biha aidin sira', maka terbanglah dengan sebab cemeti-cemeti tersebut tangan-tangan yang cepat dan kaki-kaki yang cepat. Maksudnya di sini kan dia mengatakan bahwa kami mencambuk atau memukul kuda-kuda kami dengan cemeti, ya, sehingga kuda-kuda itu pun berlari kencang. Kuda tersebut berlari kencang. Nah, di sini untuk istilahnya menghindari celaan terhadap kudanya. Jangan sampai ada yang memahami bahwa kudanya itu adalah kuda yang tidak bagus, kuda yang lambat. Ya. Maka Ibnul Mu'taz mengatakan zalimina, kami menzalimi kuda-kuda tersebut. Ya. Dengan mencambuk kuda-kuda tersebut agar berlari kencang. Ya, jadi dia kan mengatakan kami berbuat zalim untuk menolak celaan dari kuda-kudanya agar jangan sampai ada yang memahami bahwa kuda yang dia miliki itu kuda yang tidak bagus, kuda yang lamban, tidak bisa berlari kencang. Demikian. Nah, ini namanya ihtiras ya. Zalimina ini disebut ihtiras. Zalimin kalau dalam nahwu ini kan kedudukannya sebagai hal ya. Hal. Sababna 'alaiha zalimina siyatana. Kami menumpahkan cambuk-cambuk kami atau cemeti-cemeti kami pada kuda itu dalam keadaan menzalimi. Dalam keadaan menzalimi. Demikian. Ini pembahasan itnab. Ada 7 cara atau 7 macam itnab ya, yang dibahas di dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadhihah. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik dan benar. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.